Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di sini Al-Fakir akan membacakan sebuah riwayat yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan warwina, dan diriwayatkan kepada kami fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahihil Bukhari, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup dan mati. Kita ketahui jika orang hidup kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, kita bisa makan, minum, olahraga, dan lain-lain. Pergi kemana saja kita bisa. Karena ruh masih berada di dalam jasad kita. Akan tetapi tatkala sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, ruh sudah dicabut, maka seseorang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Makan tidak bisa, minum pun tidak bisa, makan minum tidak berguna baginya. Bahkan untuk mandi saja dia tidak bisa, tapi dimandikan, disolatkan, dikafankan, bahkan dikuburkan. Begitulah perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Maka di sini perumpamanya adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidup. Apa yang hidup? Hatinya yang hidup. Ketika seseorang hatinya sudah diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan terhindar dari segala penyakit hati, akan terobati jikalau ada penyakit hatinya, akan terbersihkan jikalau hatinya terdapat karat-karat. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan kita ketahui bahwasanya ikan itu seberapa lama pun di dalam lautan, jikalau ikannya hidup, niscaya tidak akan terpengaruh oleh airnya. Ada ikan hidup selama setahun di dalam lautan. Walaupun lautannya asin, ternyata tidak mempengaruhi ikan itu. Ikan itu tidak ikut-ikutan menjadi asin. Dagingnya tidak ikut menjadi asin. Akan tetapi ketika ikan itu sudah mati, direndam saja di air garam, maka ikan itu menjadi ikan asin. Akan terpengaruh. Seperti itulah manusia, tatkala dirinya senantiasa terjaga, hatinya terbenteng dengan zikir, maka senantiasa orang itu pun akan terjaga dari segala sesuatu yang dapat membahayakan akhiratnya, yang membahayakan dirinya juga, bahkan di dunianya. Karena sesungguhnya zikir itu bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka oleh karena itu senantiasa berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayatnya dikatakan, yadkurullaha kulla ahyanihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir di setiap saatnya, kapanpun dan dimanapun, kecuali hanya pada satu keadaan atau pada satu tempat, yaitu ketika beliau sedang melakukan buang hajat. Oleh karena itu doa beliau setelah keluar dari buang hajat yaitu ghufranak, ampunanmu ya Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berzikir sesaat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi beliau itu adalah dosa. Beliau menganggap itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda dengan kita. Akan tetapi setidaknya kita pun berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa saja? Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, atau tilawatul Quran dan selain-lainnya. Karena sesungguhnya zikir itu akan bermanfaat baginya, terutama bagi hatinya, akan memperbaiki, menjaga hatinya. Karena sesungguhnya jikalau hati itu sudah rusak, maka rusaklah orang itu. Hidupnya akan rusak. Akan tetapi jikalau baik, senantiasa dibersihkan, dirawat dengan zikir, maka orang itu pun akan baik dan akan bagus. Bahkan semuanya pun akan terbawa menjadi bagus. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.